Penglihatan 4, 11 Mei 2024. 1. Menjadi gereja yang Tuhan inginkan. 2. Afghanistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. 3. Kutuk penumpahan darah. 4. Sulawesi dan Jawa. Segera tiba waktunya, firman akan disembunyikan. 5. Kebesaran Tuhan dalam badai. 6. Tunggu sedikit waktu lagi, ikutlah menderita. 7. Tanda akhir zaman dan carilah Tuhan. 8. Maroko dan Myanmar. 9. Lembaran kitab dari batu permata. Menjadi gereja yang Tuhan inginkan 4 Mei. Pada saat menyembah di satu daerah di mana di dalamnya ada banyak gereja, muncul dalam penglihatan tidak ada kesatuan di antara gereja-gereja di sana. Tampak di masing-masing pintu gereja, para gembala gereja seperti adu mulut dan saling menjelekan. Kemudian tampak dalam penglihatan, tampak banyak rumah-rumah dan suami-suami memukuli istrinya sehingga tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Hal ini pun dikonfirmasi oleh jemaat di wilayah itu yang turut berdoa bersama. Lalu tim ini mengajak untuk berdoa supaya gereja tidak saling perpecahan, tidak saling menjelekan, tetapi saling membangun, bertolong-tolongan dan bersatu hati dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kemudian tim ini menyatakan bahwa gereja harus menjadi seperti dalam firman Matius 16 ayat 18-19, bukan dengan kondisi yang seperti dalam penglihatan. Matius 16 ayat 18-19, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Afghanistan, Sri Lanka, dan Bangladesh 4-11 Mei. Pada saat menaikkan penyembahan, salah satu tim melihat dalam penglihatan tulisan Mazmur 33. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langitlah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita, dan seterusnya. Setelah itu, tampak tulisan yang menyatakan 3 bangsa. Yang pertama, tulisannya hitam pekat, Afghanistan. Lalu tulisan kuning-orange, Sri Lanka. Lalu tulisan yang agak buram seperti kaca yang pecah, Bangladesh. Pada saat berdoa bagi 3 bangsa ini, tampak di Bangladesh ada banyak anak-anak yang tergeletak karena kelaparan. Kutuk penumpahan darah.
Saat terus menyembah, tim ini mencium bau yang anyir darah dari sebelah kanannya. Ketika dia bertanya, "Ada apa ini Tuhan?" Lalu terdengar suara seorang perempuan yang berkata, "Saya dibunuh." Lalu tampak seorang perempuan yang menggendong anaknya, tetapi ia berpakaian seperti biarawati. Roh perempuan ini mengatakan bahwa kebetulan dia dibuang di daerah ini. Tim ini melihat dalam penglihatan daerah ini sebelumnya berbentuk hutan, banyak pohon karet dan pohon sawit. Lalu ada jalan setapak, tampak seorang seperti orang bule dengan pakaian tentara bule zaman dahulu, bajunya biru dan celananya putih dengan sepatu boot. Dia berkuda, perawakan kuda ini tinggi besar dan berwarna merah bata. Dia membawa sebuah karung namun berisi perempuan nyawanya belum habis, lalu dibuang dan ditinggalkan begitu saja. Dan dalam penglihatan ini, perempuan ini dalam kondisi mengandung. Di rumah di mana tim doa diundang, ternyata tuan rumah tersebut seringkali ada suara perempuan yang menangis terdengar, dan yang dia ketahui sebelumnya, daerah tersebut memang sebelumnya hutan dan merupakan tempat membuang mayat yang dibunuh. Lalu tim berdoa menguduskan rumah jemaat Tuhan, dan setiap kutub penumpah darah dicabut atas tempat itu. Sulawesi dan Jawa akan tiba saatnya firman disembunyikan. Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat sebuah tulisan Indonesia, lalu ada satu titik seperti tanda gempa, kemudian tim ini mendengar suara Sulawesi. Kemudian tim berdoa bagi Sulawesi dan bagi jiwa-jiwa supaya tidak mati sia-sia namun diselamatkan. Setelah itu, tampak sebuah lintasan aspal yang membara tapi di Pulau Jawa. Lalu tim ini mendengar suara berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Saat terus menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat tangan Tuhan menarik tangan tim doa, lalu ditaruhnya tangannya yang berlubang paku di atas tangan tim doa. Lalu ada sebuah tulisan Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saat terus berdoa, tampak langit terbuka, lalu terdengar suara yang diteriakkan, akan tiba saatnya firman itu akan disembunyikan. Kebesaran Tuhan dalam badai. Salah satu tim mendengar suara gemuruh yang datang tiba-tiba, tapi bukan gemuruh lautan. Lalu tampak dalam penglihatan banyak orang berlarian di suatu tempat mengungsi, ada yang terjatuh, ada yang pingsan, ada yang terluka. Di sisi kiri tim ini ada seorang ibu yang berdiri memandang pada gunung yang berasap. Namun sebelum penglihatan itu muncul, ada satu firman yang Tuhan berikan, Mazmur 29. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan aras, pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya, setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Tunggu sedikit waktu lagi, ikutlah menderita. Ketika terus menyembah dan berdoa, tampak tangga emas terbentang turun
Di setiap sudut anak tangga ada malaikat bersayap yang meniupkan sangkakala yang bentuknya berbeda-beda. Ada sangkakala yang panjang, ada yang pendek, dan sangkakala itu mengeluarkan suara yang berbeda-beda, namun sangat merdu. Lalu Tuhan turun dari atas. Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, dan dia mengatakan, "Aku mengasihimu." Kemudian dia mengulurkan tangannya. Lalu tim doa seperti hendak berlari, seperti orang yang berlomba mengarah kepada Tuhan. Namun Tuhan mengatakan, "Tunggu, sedikit waktu lagi. Ikutlah menderita." Kemudian tampak sebuah tulisan 2 Timotius 2. "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Tuhan, firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nasihat dalam menghadapi pengajar sesat, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut
dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saat terus menyembah dan berdoa, tampak dalam penglihatan sebuah tulisan Yohanes 4 di bagian kantong baju salah satu tim doa. Tanda akhir zaman dan carilah Tuhan. Pada saat menyembah, salah satu tim mendengar suara yang menyebutkan Spanyol, Spanyol. Lalu dia melihat satu lambang, yaitu bintang segi 8, warnanya seperti hijau stabilo. Ketika berdoa bagi Spanyol, Tuhan memberikan Wahyu 2. Saat penglihatan ini disebutkan, salah satu anak tim doa juga melihat ada bintang, tapi segi 5 namun berwarna kuning. Setelah bintang itu menghilang, tampak sebuah bendera yang berkibar yang terikat di satu tiang di lautan yang airnya bergelombang. Bendera ini berwarna hijau dengan lambang bintang-bintang berwarna kuning yang bersusun dari yang ukuran kecil ke besar, jumlahnya kira-kira 6 atau 8. Anak ini tidak mengingatnya. Bendera ini berkibar di lautan tapi tidak ada kapal di perairan itu. Setelah itu tim menyembah dan terus menyembah, lalu tampak satu layar lebar. Ada kepulauan Indonesia, kemudian tampak petani-petaninya, persawahannya mengering. Kemudian ada suara, keadaan yang akan segera datang. Lalu tim ini mengajak berdoa bagi Indonesia, terutama cuaca, supaya jangan menyebabkan kekeringan, supaya Indonesia jangan kekurangan makanan. Lalu muncul 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 18. Ketika firman ini dibacakan kembali, anak salah satu tim doa melihat dalam penglihatan gambaran gunung es, lalu ada bukit dan ada tanah lapang. Di tanah lapang ini ada banyak tentara yang siap berperang, dan tentara-tentara yang siap berperang ini berseragam merah. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 18. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Maroko dan Myanmar. Pada saat terus menaikkan penyembahan, salah satu tim mendengar suara Maroko lalu Myanmar. Ketika berdoa bagi Maroko dan Myanmar, tampak sebuah tulisan Yakobus 5. Namun saat berdoa bagi kedua bangsa ini, tim ini juga melihat penglihatan gambaran mantan Presiden Indonesia yang kedua, dan di belakangnya CPPS dan pakaian mereka sama. Yakobus 5. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu.
dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu, kamu telah hidup berfoya-foya, telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu, dan seterusnya. Lembaran kitab dari batu permata. Ketika terus menaikkan penyembahan, tampak sebuah batu berharga di hadapan tim doa, dan di batu itu seperti kitab yang terbuka. Di lembaran pertama Mazmur 138 dan di lembaran yang lain Mazmur 139. Mazmur 138 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Mazmur 139 untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur ke dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, dan berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang yang membenci Engkau ya Tuhan,
dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.